Permensos dan Permendagri. Permendagri itu mengatur bahwasanya ini loh lembaga karang. Ya, saya klarifikasi dulu nih. Klarifikasi ya. Jadi memang betul Mas Novendra, Mas Anjas. Ya. Pinanggih malih kalian to lan kanca-kanca Karang Taruna Kapanewon Mlati ing channel Karang Taruna Kapanewon Mlati. Ojo lali like dan subscribe. Sore ini ada Mas Anas Hidayat, seorang tokoh pemuda yang luar biasa, tentunya juga seorang figur Karang Taruna di Kapanewon Mlati. Ini ketuanya Karang Taruna Kapanewon Mlati yang kita datangkan. Spesial sekali sore ini kita bisa berjumpa dengan Mas Anas. Terima kasih Mas Novendra. Gimana Mas Anas? Sehat? Sehat Mas Novendra. Alhamdulillah. Lama tak jumpa ini. Jelas banget ya Mas Anas ya. Ya. Dan rekan kami Mas Anjas juga salah satu anggota dan penggiat Karang Taruna di Kapanewon Mlati. Gimana Mas Anjas, sehat toh? Alhamdulillah sehat. Jos banget. Kita berdua ini saling membahas tentang Mas Anas ya. Membahas tentang Mas Anas dan tentunya organisasi Karang Taruna. Dan tentunya yang kita bahas adalah Karang Taruna. Mas Anas. Oke. Gimana perjalanan dari rumah sampai tempat ini nak ya? Ya agak panas sih Mas. panas mendung tapi nggak apa-apa lah. Kalau untuk Karang Taruna apapun aku lakuin gitu loh Mas. Ya kan Mas? Ini bukan mendung tanpa udan. Kayak lagu itu Mas. Kayak lagu. Iya. Oke. Itu juga lagu yang populer dan juga ini adalah sosok yang populer juga di lingkungan pemuda. Mas Anas ini kalau nggak salah nganu nggih, salah satu sekretaris Karang Taruna di Kabupaten Sleman. Apakah itu benar Mas Anas? Oh ya, saya klarifikasi dulu nih. Klarifikasi ya. Jadi memang betul Mas Novendra, Mas Anjas. Ya. Saya juga posisi sekarang Ketua Karang Taruna Kapanewon Mlati yang dilantik pada tahun 2019. Ini ketuanya ini. Ketuanya. Waktu itu belum ya, diamani oleh teman-teman. Sebenarnya ini Mas, ketika kita di apa ya, cara dinilai bahasa Jawa niki pilihan itu sebenarnya dijebak Mas. Makanya soal tak kira-kira sosialisasi pemuda anti narkoba. Jebul pemilihan ketua-ketua ya enggak apa-apa. Itu ya mau gimana lagi untuk kedepannya karena mengingat kecamatan waktu itu masih kecamatan namanya ya. Itu kan butuh mana toh ini Karang Taruna kok enggak kelihatan. Makanya dari itu kita teman-teman berinisiasi kita bentuk. Ya udahlah kita bentuk lah. Yang sekarang jadi Karang Taruna Kapanewon Mlati. Dan alhamdulillah banyak sekali kegiatan yang kita lakukan termasuk Mas Novendra kan juga anggota tuh. Wah lupa ini. Juga lupa. Tapi enggak pernah kelihatan soalnya. Karang Taruna Jos malah Palestina. Dan saya juga 2020 kemarin ada temu karya daerah Kabupaten Sleman, karena Kabupaten Sleman mengadakan temu karya yang terpilih sebagai ketua adalah Mas Samirin Girikerto dan saya juga diamanai oleh Mas Samirin menjadi sekretaris umum Karang Taruna Kabupaten Sleman. Berarti dalam temu karya itu memang ada inisiatif untuk pembentukan pengurus gitu nggih? Ya. Saat itu nggih. Saya nek terodone bola bali saya diojo-ojoki sekretaris. Saya belum mau waktu itu. Saya fokus dulu nih Karang Taruna kecamatan bagaimana ini kan gitu. Akhirnya ya oke lah biar itu nambah wawasan saya. Toh juga itu saya jadi kenal orang banyak dari ujung Prambanan sampai minggir sampai Turi Cangkringan. Nah itu alhamdulillah banyak yang kenal sampai sekarang. Dan itu yang sekarang harus saya sikapi sebagai apa ya? Sebagai sinergi antara Karang Taruna Kabupaten dan Karang Taruna yang ada di desa. Begitu Mas Novendra. Terus sekali nggih. Terus Mas Anas, ini ada rumor nggih. Sebelumnya mohon maaf. Rumor di masyarakat bahwa Mas Anas ini, iya toh, ini sosok yang luar biasa ini
infonya kalau nggak salah ini akan ada tanda-tanda untuk ikut apa ya istilahnya jago untuk apa, Mas? menjadi calon DPR. Wah, apa betul itu? Itu udah Apakah itu benar itu? Harus dicari infonya kasih dulu. mumpung ada orangnya di sini kan. Bagaimana itu Mas Anas? Gimana ya, ini pertanyaan sangat sulit karena kita tahu bahwa Karang Taruna itu kan tidak terlibat politik praktis. Tapi ketika politik itu harus kita butuhkan sebagai perubahan untuk kedepannya, it's okay gitu loh. Tapi itu kembali ke masing-masing. Saya belum menentukan jawaban itu. Karena itu juga susah Mas. Kita harus siap mental, siap finansial, siap yang lain, mengukur elektabilitas kita, elektoral kita bagaimana kan gitu toh. Sayang, tapi mungkin nganu nggih, kalau ada kader dari Karang Taruna gitu nggih, maksudnya orang-orang dari Karang Taruna itu yang bisa masuk ke ranah politik, istilahnya dia bisa menjago DPR ataupun yang lainnya itu kayaknya lebih istimewa sekali gitu. Nanti itu belum tahu kan tuh. Itu urusan Tuhan Mas, sebenarnya Mas kan begitu. Iya. Berarti Karang Taruna itu tidak menutup kemungkinan masuk di politik gitu Mas. Saya kira begini, memang di peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2010 itu mengatakan bahwasanya Karang Taruna memang tidak terlibat politik, tapi hak konstitusi terhadap pemilihan suatu pemilihan atau suatu hak pilihnya itu monggo, karena setiap warga negara punya hak semua, dan hanya saja Karang Taruna tidak dibawa-bawa dalam ranah politik. Oh, berarti Tapi kalau kita harus tahu anak muda sekarang itu harus melek politik sebenarnya. berarti kalau Tapi orangnya gitu. nggak masalah, tetapi tidak membawa istilahnya label nama Karang Taruna itu sendiri gitu. Ya, istilahnya. begitulah. Gitu kira-kira. Tadi Mas Anas ini menyangkut menteri apa? Undang-undang Menteri Sosial apa? Peraturan Menteri Sosial. Peraturan Mas. Menteri Sosial. Nah, itu Karang Taruna emang ada ini undang-undang peraturannya. Ya. Istilahnya dasar hukumnya Nah, kan dasar gitu. hukumnya. Memang dasar hukum Karang Taruna itu kalau di ranahnya pusat itu kan ada Permendagri Ya. nomor 8 tahun 2018 tahun 2018 itu, dan ini akan diperbarui lagi karena ada suatu nama lembaga semakan kemasyarakatan kelurahan. Kalau Menteri Sosial yang itu lebih ke Karang Taruna. Jadi ada dua, Permensos dan Permendagri. Permendagri itu mengatur bahwasanya ini loh lembaga Karang Taruna dan sah secara hukum ada gitu. Itu Karang Taruna. Tapi kalau Permensos itu teknis Karang Taruna. Karang Taruna itu apa? Terus harus bagaimana? Tupoksinya apa? Terus apa lagi ya? Tujuannya apa? Itu diatur dalam Permensos. Tapi kalau Permendagri ada secara legal hukumnya ada di keberadaan Karang Taruna ada itu, dan dari desa sampai pusat ada semua dan di SK-kan oleh pemangku kebijakan yang ada di wilayah tersebut. Berarti memang Karang Taruna itu sudah istilahnya lembaga yang resmi milik pemerintah gitu nggih. Dan itu mungkin peran Karang Taruna itu memang istilahnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Nah, apa sih kalau di Kapanewon Melati gitu ya Mas ya? Itu apa sih perannya Karang Taruna? Apa saja di bidang apa saja dan apa saja yang sudah kita lakukan di masyarakat? Kan sama Mas yang melakukan kok malah lupa tanya kan iya. gitu. Harusnya Mas yang jawab gitu. Jadi gini, oke saya sambung lagi ya. Jadi saya sebagai ketua Karang Taruna Kapanewon Melati ketika sudah 2 tahun ini kita berada di masa pandemi, masa COVID, dan bagaimana peran Karang Taruna terhadap COVID tersebut? Waktu itu kita, masnya juga atau ini, karena masnya juga bidang sosial nih. Jadi saya informasikan dulu bahwasanya Karang Taruna ada bidang sosial, UKS, unit kesejahteraan sosial, web, unit ekonomi produktif, ROK, rekreasi olahraga, itu. Jadi ketika kemarin ada bencana dan kita langsung tanggap itu, langsung respon karena ruhnya sosial itu tidak bisa dipisahkan Mas. Jadi ketika kita menghadapi awal Maret itu pandemi, kita sudah siap-siap. Apa yang harus dilakukan? Kita mengkampanyekan Germas. Apa itu Germas? Gerakan masyarakat hidup
Hidup sehat. Aku jane iki lali nih, makanya kudu jawab apa Mas? Gerakan masyarakat hidup sehat. Hidup sehat. Itu kita yang ngampanykan di desa waktu itu. Kita bikin stand banner, kita ketemu Pak Lurah, ketemu karang terakhir desa. Yuk kita kampanyekan ini. Terus bagaimana untuk menyikapi COVID